Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian bagi Allah yang selalu menyertai kita semua. Hingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama kembali di minggu pertama tahun 2021. Mari kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi di tempat maha tinggi, saat ini kami umat-Mu berhimpun untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Pimpin dan sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir ibadah nanti, sehingga kami semua bisa melakukan ibadah dengan kusuk dan khidmat. Berkati semua yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah ini ya Tuhan, baik singer, organis, tim multimedia, dan juga para majelis yang melaksanakan tugas imamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekarang kami mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama dan kedua, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh rasa syukur karena kasih setia-Nya yang ajaib, mari kita mulai ibadah minggu pertama tahun 2021 ini dengan meletakkan dasar iman percaya kita pada pengakuan bahwa Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah sang terang yang suci dan abadi. Amin, amin, amin. Damai dan kasih Kristus selalu menerangimu. Mari kita mendengarkan nat pembimbing ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sang terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat hidup kita dan penuh dengan pengharapan. Namun bukan hanya itu, Sang terang juga telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terang-Nya dalam hidup sehari-hari. Saat kita memasuki minggu pertama bulan Januari 2021 ini, bersamaan dengan kita merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, Sang terang yang sejati. Melalui kehadirannya, kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Maka
Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Ramai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita masuk pada pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, dan kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat dan celah kita, marilah kita bersama memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa penyesalan. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutup segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu.
Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan penyesalan kita dan dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
Berita anugerah. Para kekasih Allah, setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyatakan syukur melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212, 2 kali sambil berdiri. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami semua Tuhan beri kesempatan untuk bisa memasuki tahun 2021 ini dengan sehat dan selamat. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Saat ini sebelum kami memulai hari-hari kami di sepanjang hari di tahun 2021, kami meletakkan dasar iman kami di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya perenungan kami akan firman-Mu hari ini menguatkan dan memberkati setiap kami, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami memancarkan terang Tuhan bagi sesama, supaya nama-Mu dikenal oleh banyak orang melalui anak-anak Tuhan yang membawa terang bagi dunia. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai 20. Dan bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Terlebih dahulu kita bersama akan mendengarkan pembacaan dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat yang 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion.
sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 13 berbunyi demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta memperjuangkan dengan melakukannya segenap hati dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya melihat wajah-wajah yang berbahagia karena bisa memasuki tahun baru 2021 dengan sehat dan selamat. Semua karena kemurahan dan berkat dari Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan sabda Tuhan di dalam tema Pujilah Tuhan dan megahkanlah Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tahun 2001 ini dengan penuh harap. Sebab banyak kejadian yang telah kita alami di tahun 2020, khususnya dalam menghadapi pandemi. Pandemi mengubah gaya hidup banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bagaimana kita harus setia menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan banyak lagi. Dan sampai hari ini kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sekalipun kita merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan hari-hari sebelum kita terkena COVID-19 ini. Keadaan ekonomi bangsa kita, mungkin juga keluarga kita masing-masing, sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau saya pergi ke pasar, pergi ke salon, orang-orang yang ada di situ bercerita, kalau dulu saya kerja di salon ini gajinya sangat baik, Bu. Tapi sekarang setelah pandemi ini kami dibagi shift. Setiap minggu hanya masuk 3 hari. Dan gaji kami hanya dihitung harian, bergantung dari orang yang datang untuk potong rambut atau melakukan apa. Dan itu pun prosentase. Jadi mencapai 800.000 itu sudah sulit
tidak seperti sebelumnya. Itu kesaksian mereka. Orang-orang di pasar juga begitu. Kalau dulu banyak sekali orang yang membeli dagangan mereka, maka di awal pandemi itu semua sayuran, bahkan cabai yang biasanya puluhan ribu, menjadi 5.000 per kilo. Kita bisa bayangkan itu seperti barang yang tidak laku. Mungkin dibiarkan di kebun saja, orang tidak mau mengambil. Kita juga melihat bagaimana situasi politik di negara kita yang ikut terpengaruh dengan keadaan ini. Banyak orang berkomentar, bahkan mencaci maki pemerintah kita. Mengapa tidak dilakukan lockdown? Mengapa tetap PSBB dan seterusnya? Sehingga pemerintah terus berupaya meyakinkan warga masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keadaan bangsanya. Mereka meluncurkan berbagai paket untuk mendorong ekonomi supaya bisa berputar. Orang-orang yang gajinya di bawah 5 juta ditopang sebesar UMP. Wah, lumayan ini, kalau metro kan sekitar 2,3. Ada juga paket untuk orang-orang yang miskin 600.000. Ada juga paket usaha untuk usaha tani sebesar 3 jutaan saya dengar. Lumayan sekali untuk kita rasakan. Bahkan semua karyawan itu diberi peluang dengan tidak membayar pajak sampai beberapa bulan. Kalau nggak salah itu mulai pandemi sampai dengan akhir tahun kemarin. Jadi mulai bulan inilah akan dimulai lagi membayar pajak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi keadaan ini banyak orang merasa pesimis. Apakah kita masih akan kuat untuk bisa berjalan terus di tahun 2021 jika keadaannya terus demikian? Ada juga orang yang sangat optimis, yang melihat adanya peluang-peluang yang baru dengan kondisi ini. Kita lihat misalnya orang yang bisa menangkap peluang itu adalah para penjual bunga ya. Dagangan mereka laku, bunga-bunga yang dulu di kebun itu tidak terlihat bagus, sekarang itu terjual dengan harga yang tinggi. Luar biasa karya Tuhan, cara Tuhan memelihara keadaan bangsa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diyakinkan dengan firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 12 sampai 20, di mana dikisahkan bagaimana Tuhan itu Bapa yang setia memelihara ciptaannya. Jadi tidak hanya sekedar menciptakan manusia, tetapi pemeliharaan Tuhan itu disediakan di sepanjang umur manusia. Yang pertama dikisahkan bagaimana Tuhan itu akan menjaga manusia dan memberi keselamatan kepadanya. Tuhan bertanggung jawab kepada manusia. Bukan hanya keselamatan fisik yang disediakan, tetapi juga makanan disediakan untuk kita. Sehingga tidak ada anak-anak Tuhan yang dibiarkan kekurangan. Tuhan mengajak kita melihat burung-burung di udara. Hal ini dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya di dalam Mazmur 147. Tuhan mengingatkan kita untuk melihat kepada burung-burung yang melintas di langit, tetapi mereka dijaga dan diberi makan oleh Tuhan. Demikian juga kita semua akan Tuhan pelihara. Tuhan itu kekuatannya sangat dahsyat. Dia menurunkan hujan, Dia memberikan hujan es batu. Wah, semua hal yang dikerjakan Tuhan itu di luar kekuatan manusia. Tetapi
Orang yang memiliki ikatan khusus dalam perjanjian dengan Tuhan itu, yang taat akan ketetapan dan hukum-hukumnya, seperti yang tertuang dalam ayat 19, juga ayat 11 mengatakan orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, semua akan Tuhan pelihara dengan sangat baik. Dan ini berlaku hanya untuk orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penegasan ini juga diterangkan kembali dalam Yohanes 1, di mana Allah yang dahsyat itu telah turun menjadi manusia. Dia menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah umat. Sang terang itu telah menjadi manusia dan mengajar kita tentang bagaimana menjalani hidup di tengah dunia ini dengan tekun melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan setiap orang yang tidak menolak Dia, yang percaya kepadanya bahwa Dialah Allah, akan diangkat menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mencerminkan kuasa ilahi. Kepada mereka ini diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bentuk pemeliharaan Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita, yang ingin membawa kita ke dalam kehidupan yang bermakna. Semua kita dipanggil untuk memancarkan terang Tuhan bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memprediksi sepenuhnya apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi kalau kita melihat ada cahaya pengharapan di masa pandemi ini, misalnya dengan sambutan Presiden yang mengatakan bahwa di tahun 2021 ini akan dimulai imunisasi COVID-19, dimulai dengan tenaga-tenaga kesehatan terlebih dahulu. Dan dikatakan bahwa semua biaya imunisasi itu ditanggung oleh pemerintah. Kita doakan pemerintah kita supaya apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia ini akan segera bisa dilaksanakan. Dan negara kita diberikan kemakmuran secara ekonomi, tidak tahu cara Tuhan memelihara bangsa ini bagaimana, tetapi selalu Tuhan kirimkan orang-orang yang kreatif yang bisa menangkap keadaan yang positif di negara kita di masa pandemi ini. Mereka yang mencintai bangsa kita, ikut menjaga situasi bangsa kita ini sehingga terus bisa bertahan bahkan menjadi berkat bagi bangsa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mendengar sambutan dari Presiden Jokowi di Natal Nasional tahun 2020 yang mengatakan bahwa semua orang Kristen itu seperti lilin yang kecil-kecil menyala menerangi Indonesia. Harapan ini janganlah kita sia-siakan sebagai harapan kosong. Mari kita syukuri keadaan yang kita terima saat ini, tetapi bukan dengan diam dan dengan perasaan pesimis. Mari kita semua bangkit, merasakan anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan kita, dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita dengan sangat baik. Tugas kita hanya satu, bagaimana kita ini memancarkan terang Tuhan selama hidup kita. Kita harus bertumbuh menjadi berkat Tuhan apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita. Janganlah kita kehilangan kendali. Kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tulus hati, yang mau bekerja keras, yang mau menunjukkan bahwa di dalam kita ada Allah yang menyertai kehidupan kita dan membuat spirit hidup kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Kita rindu hidup kita, gereja kita di seluruh Indonesia
menjadi berkat yang memancarkan ketulusan, kebenaran, semangat untuk berbagi di masa-masa yang sulit yang kita alami sebagai sebuah bangsa. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita. Mungkin kita mendengar ada banyak ramalan tahun 2021 dari orang yang disebut punya visi dari Tuhan. Kondisinya tidak menyenangkan semua. Disebutkan akan ada bencana yang besar, akan ada banjir atau apapun, mungkin gunung meletus atau tsunami. Semua kita tidak bisa tahu sepenuhnya, tetapi keadaan ini jangan kita kemudian terlena. Mari kita terus bertekun di dalam doa, di dalam harap, supaya Tuhan memberi belas kasihan-Nya bagi Indonesia. Dan kita sumbangkan yang terbaik dari diri kita ini bagi bangsa kita, bagi gereja kita. Jangan kita ini menjadi partisipan yang diam, tapi mari kita aktif bergerak, sebab iman kepada Tuhan tidak cukup dinyanyikan, tetapi harus ditunjukkan dalam perbuatan yang nyata. Mari kita menjadi berkat untuk saudara-saudara kita sebangsa maupun saudara-saudara kita sejemaat, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu hari ini yang meneguhkan kepada kami akan kasih-Mu yang besar yang menyelimuti setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami, di tengah kami susah ataupun senang, Tuhan punya rancangan yang baik bagi kami, dan rancangan Tuhan itu indah untuk kami semua. Karena itu Bapa, mampukan kami menjaga visi hidup kami agar seturut dengan titah Tuhan. Kami mewujud menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang Tuhan bagi dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga di tengah keberagaman suku, agama, ras maupun golongan, anak-anak Tuhan di seluruh pelosok negeri ini tetap setia kepada Tuhan dan membawa kebenaran di tengah situasi bangsa kami, sehingga bangsa kami akan diberkati dengan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam wilayah bencana, karena gunung meletus, karena banjir di berbagai tempat. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati mereka, supaya mereka semua boleh mengandalkan Tuhan dalam keadaan ini. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan setia berbagi untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami. Kami berdoa Bapa, biarlah situasi pandemi akan boleh segera berlalu dari negeri kami. Berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan, sehingga kami semua boleh menjaga kesehatan kami. Kami tidak menyulitkan orang lain, tetapi kami membawa berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami dalam menekan angka infeksi COVID-19. Biarlah kuasa Tuhan karuniakan untuk para pemimpin bangsa kami, sehingga boleh menertibkan keadaan bangsa kami. Bangsa kami boleh mendengar arahan-arahan dari pimpinan negeri ini dengan penuh ketaatan. Kami berdoa untuk semua tim kesehatan yang ada di negeri kami, Tuhan lindungi dari setiap penyakit, sehingga boleh menolong saudara-saudara kami yang menderita. Biarlah mereka yang sakit karena COVID-19 ataupun karena sakit apapun, Tuhan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat yang pada hari Natal ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar. Tuhan kiranya mengasihi sekalipun berlainan tempat.
berjarak satu dengan yang lain. Kami adalah satu di dalam Tuhan. Kami saling mendoakan dan menguatkan dalam perjalanan kehidupan. Sehingga di tahun yang baru ini kami bersama sebagai sebuah keluarga boleh menyongsong pengharapan kepada Tuhan. Kami mengubah gaya hidup kami yang lama, yang penuh dengan dosa, kepada kehidupan yang baru, yang mencerminkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kasih Tuhan memancar lebih dahsyat dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami yang sekolah, kiranya Tuhan yang memberkati. Mereka yang belajar di rumah, kiranya Tuhan yang memberkati supaya anak-anak kami tetap memiliki kesungguhan hati dalam belajar, sehingga mereka akan menyelesaikan studinya dengan baik dan boleh menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan, kiranya juga Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk perjalanan gereja-Mu di tempat ini, dengan semua kegiatan yang dilakukan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati. Kami berdoa untuk rencana musyawarah majelis dengan warga jemaat pada tanggal 24. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan yang kami lakukan. Biarlah gereja-Mu ini boleh menampung aspirasi dari semua warga jemaat untuk pertumbuhan dan perkembangan pelayanan yang lebih baik, supaya gereja-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang dilakukan di masa pandemi ini. Kiranya kasih Tuhan berlimpah-limpah di hati kami, supaya kami semua boleh melakukan yang terbaik, baik bagi jemaat Tuhan maupun bagi bangsa kami. Kami boleh menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri kami, sehingga di tahun yang baru dengan tekad yang baru, kami semua semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang
Saudara, saya undang bangkit berdiri. Memasuki tahun baru 2021, mari kita perbarui keyakinan iman percaya kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Amin. Sambil mengiringi kantong persembahan beredar, mari kita pujikan nama Tuhan dengan kidung jemaat 287B, ayat yang pertama secukupnya, sekarang beri syukur. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Bapak Ibu dan saudara semua, mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bukalah hati kami, ya Allah, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami
kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarkanlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, ya Tuhan, dengan sukacita. Mulialah nama-Mu selalu di dalam hidup kami. Dalam kasih Kristus kami bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan bahwa pada hari ini kita bersama akan menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Saya akan membacakan pratelan yang berbunyi demikian. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapat perintah, lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih pada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena punya perilaku buruk, yakni mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Perjamuan kudus adalah perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sesungguhnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Perjamuan kudus adalah perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita bahwa masa depan kita tidak akan hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa satu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini, kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan menghadirkan damai. Mari kita mengundang dalam hati kita damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama. Damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami menghadap hadirat-Mu untuk menyerahkan diri. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar dapat menerima dan merayakan perjamuan ini dengan penuh rasa syukur. Kiranya melalui perjamuan kudus ini,
akan memimpin kami kepada persekutuan dengan Engkau semakin mesra. Kami bersyukur diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan dengan kami. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Amin. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan sesudah itu Ia mengambil cawan serta berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ambillah. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan dengan kita." Mari kita makan bersama.
Tuhan Yesus bersabda, "Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan dengan kita semua." Mari kita minum bersama. Marilah kita membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 18 sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita baca secara litani. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memetai engkau dengan setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan, dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. tidak selalu ia menuntut, Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, yang telah berkenan berbagi kehidupan dengan kami berterima kasih atas makanan rohani ini. Sakramen perjamuan kudus ini membuat kami merasakan anugerah dan kasih setia, menyatukan kami dalam gereja-Mu. Damai-Mu telah memperbaiki hubungan kami dengan sesama dan dengan segenap ciptaan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih perjanjiannya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu abadi dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah berkenan memimpin kami dalam kebaktian yang kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya yang terkasih, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita tetap setia mengikuti anjuran pemerintah dan tetap bersedia tinggal di dalam rumah. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan membersihkan diri setelah bepergian. Kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir di bumi ini, sehingga kehidupan bisa berjalan seperti sedia kala. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski di